Halo, bertemu kembali kita dalam pembelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Berikut ini kita akan membicarakan topik tentang pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. Dalam topik ini dibicarakan antara lain ancaman sistem informasi akuntansi, definisi dan tindakan penipuan, pengendalian penipuan, tanggung jawab auditor dalam penipuan, segitiga penipuan, penipuan komputer, klasifikasi penipuan komputer, dan mencegah dan mendeteksi penipuan terjadi. Semua topik ini akan disampaikan oleh Hilda Salvia Salsabila, kemudian Novianti Hari Rahmawati, serta Intari Setia Ningrum. Video pembelajaran ini diselenggarakan pada program studi pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 2022. Mari selanjutnya kita saksikan pembahasan yang akan disampaikan oleh penyaji berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. Video ini guna untuk memenuhi tugas video pembelajaran mata kuliah sistem informasi akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan kami dari kelompok 9 untuk memperkenalkan diri. Saya, Hilda Salvia Salsabila dengan NIM 17016200070. Saya, Novianti Hari Rahmawati dengan NIM 17016200073. Saya Kintari Setia Ningrum dengan NIM 1701620069. Ya, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dalam mempelajari bab ini, Anda harus mampu yang pertama menjelaskan ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern. Yang kedua, mendefinisikan penipuan, menjelaskan jenis-jenis penipuan, dan proses yang dilalui dalam melakukan penipuan. Yang ketiga, mendiskusikan siapa yang melakukan penipuan dan mengapa itu terjadi, termasuk tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi yang terjadi dalam sebagian besar penipuan. Yang keempat, mendefinisikan penipuan komputer dan mendiskusikan klasifikasi penipuan komputer yang berbeda. Dan yang terakhir, yang kelima, menjelaskan bagaimana mencegah dan mendeteksi penipuan serta penyalahgunaan komputer. Selanjutnya, ada ancaman terhadap sistem informasi akuntansi. Yang pertama, bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, topan, tornado, badai salju, perang, dan serangan teroris dapat menghancurkan sistem informasi dan menyebabkan kegagalan bagi perusahaan. Yang kedua, kesalahan perangkat lunak, benturan sistem operasi, kegagalan perangkat keras, pemadaman listrik dan fluktuasi, dan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi merupakan ancaman kedua. Selanjutnya, yang ketiga, ada tindakan yang tidak disengaja. Berupa kecelakaan atau kesalahan dan kelalaian adalah risiko terbesar untuk sistem informasi dan menyebabkan kerugian jutaan dolar. Yang terakhir, yang keempat, ada tindakan yang disengaja, seperti kejahatan komputer, penipuan atau sabotase yang merupakan kerusakan yang disengaja dan membahayakan suatu sistem. Selanjutnya ada penipuan. Penipuan atau fraud adalah mendapatkan keuntungan yang tidak jujur dari orang lain secara legal. Untuk tindakan dikatakan curang, maka harus ada yang pertama, pernyataan atau pengungkapan yang salah. Yang kedua, fakta material, yaitu suatu yang menstimulasi seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, niat untuk menipu. Yang keempat, kepercayaan yang dapat dijustifikasi atau dibenarkan di mana seseorang bergantung pada misrepresentasi untuk mengambil tindakan. Dan yang terakhir, pencederaan atau kerugian yang diderita oleh korban. Selanjutnya, ada contoh tindakan dalam penipuan. Yang pertama, ada pelaku penipuan seringkali dianggap sebagai kriminal kerah putih atau white collar criminals.
Kejahatan kerah putih atau white collar crime adalah suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja pada sektor pemerintahan atau sektor swasta yang memiliki posisi dan wewenang yang dapat mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Istilah white collar crime bukan dimaksudkan untuk memberi nama pada bentuk tindak pidana baru, melainkan sekedar mengkategorikan terhadap tindak pidana yang pelakunya memiliki ciri tersendiri. Istilah white collar crime ditunjukkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat. Yang kedua, ada korupsi atau corruption, adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan seringkali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Kebutuhan untuk mempertahankan hidup dapat menjadikan suatu motivasi bagi perilaku yang jujur maupun tidak jujur. Adanya suatu ancaman untuk kelangsungan hidup akan menyebabkan seseorang untuk memilih cara mana yang akan dipilih, yaitu jujur dan tidak jujur. Ketika terjadi persaingan yang keras dan saling membahayakan, maka cara-cara yang tidak jujur akan dibenarkan atau dirasionalisasikan secara cepat. Ketidakjujuran akan menjadi senjata dalam berbagai persaingan untuk kelangsungan hidup. Persaingan keras untuk mempertahankan kelangsungan hidup dalam bidang ekonomi, sosial, politik, sering mendorong terjadinya perilaku tidak jujur, dan hal ini sering terjadi dalam usaha bisnis. Dari Suhardi tahun 2013. Selanjutnya ada penipuan investasi atau investment fraud. Adalah penipuan investasi di mana agar kita mau untuk berinvestasi, biasanya pihak yang menawarkan kepada kita untuk berinvestasi dan menjanjikan kepada pihak yang berinvestasi akan mendapat untung yang besar dalam waktu yang singkat dan instan. Perbuatan tindak pidana penipuan ini merupakan perbuatan yang sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat, karena mempunyai dampak negatif terhadap individu pelaku maupun terhadap masyarakat. Dalam hal ini adalah korban. Tak ada catatan formal sejak kapan investment fraud atau penipuan bermodus investasi ini ada di Indonesia. Tapi investment fraud sudah ada sejak lama. Berdasarkan penelusuran kontan, setidaknya investment fraud sudah memakan korban sejak 1975. Hal tersebut menunjukkan bahwa investment fraud terbilang sebagai kejahatan yang cukup eksis bahkan sampai sekarang ini. Selanjutnya ada pengendalian terhadap penipuan. Apa saja sih pengendalian terhadap penipuan? Yang pertama, ada membangun struktur pengendalian internal yang baik. Yang kedua, mengefektifkan fungsi internal audit. Yang ketiga, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian internal dan pengendalian operasional. Dan yang terakhir, ada memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kami telah menyediakan post-test yang bisa teman-teman kerjakan dengan cara mempost video ini. Soalnya ialah sebutkan apa saja pengendalian yang harus dilakukan terhadap penipuan yang terjadi. Ya, jawaban dari post-test tersebut adalah 1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik. 2. Mengefektifkan fungsi internal audit. 3. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian internal dan pengendalian operasional. Dan yang terakhir, yang keempat, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset
adalah pencurian aset perusahaan oleh karyawan. Yang kedua, National Commission on Fraudulent Financial Reporting atau Tradeway Commission yang mendefinisikan kecurangan pelaporan keuangan atau fraudulent financial reporting sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, apakah dengan tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan menyesatkan secara tanggung jawab auditor untuk mendeteksi penipuan menurut SAS nomor 99. Statement on Auditing Standard atau SAS nomor 99, Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit yang efektif pada Desember 2002. SAS nomor 99 mensyaratkan auditor untuk yang pertama, memahami penipuan. Oleh karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang tidak mereka pahami, mereka harus memahami bagaimana serta mengapa itu dilakukan. Yang kedua, mendiskusikan risiko salah saji kecurangan yang material. Saat merencanakan audit, anggota tim mendiskusikan bagaimana dan di mana laporan keuangan rentan terhadap penipuan. Yang ketiga, memperoleh informasi. Tim audit mengumpulkan bukti dengan mencari faktor resiko penipuan, menguji catatan perusahaan, dan menanyakan manajemen, komite audit dari dewan direksi, dan lainnya. Apakah mereka mengetahui penipuan yang terjadi saat ini atau masa lalu? Dikarenakan banyak penipuan yang melibatkan pengakuan pendapatan, maka diperlukannya perhatian khusus dalam menguji akun pendapatan. Yang selanjutnya ada mengidentifikasi, menilai, dan merespons resiko. Bukti yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons resiko penipuan dan memvariasikan sifat, waktu, dan luas prosedur audit dan dengan cara mengevaluasi secara berhati-hati terhadap risiko manajemen yang mengesampingkan pengendalian internal. Selanjutnya ada mengevaluasi hasil pengujian audit mereka. Auditor harus mengevaluasi apakah hasil yang diidentifikasi mengindikasi keberadaan penipuan dan menentukan dampaknya pada laporan keuangan dan audit. Lalu mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan. Auditor harus mendokumentasikan dan mengkomunikasikan temuan mereka ke manajemen dan komite audit. Yang terakhir, menggabungkan fokus teknologi. Menurut SAS nomor 99, mengakui dampak teknologi memiliki resiko penipuan dan memberikan komentar serta contoh untuk mengakui dampak ini. Hal ini juga dicatat bahwa kesempatan yang dimiliki oleh auditor untuk menggunakan teknologi untuk mendesain proses audit penipuan. Nah, berikut ini ada gambar dari segitiga penipuan. Gambar ini bersumber dari buku Rumi tahun 2016. Dari gambar ini dapat kita ketahui ya bahwa segitiga penipuan ini terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Mari kita jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada tekanan. Sebuah tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Dan yang kedua, kesempatan. Seperti yang ditujukan dalam segitiga kesempatan, dalam figur 5-1 buku Rumi, kesempatan atau opportunity adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal, yaitu melakukan dan menyembunyikan penipuan, serta mengkonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Dan yang terakhir ada rasionalisasi atau rationalization yang memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Nah, selanjutnya ada gambar segitiga penipuan yang bersumber dari figur 5-1 buku Rumi tahun 2016. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa segitiga penipuan ini terdiri dari tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, kesempatan sendiri itu terbagi menjadi 3 hal, yaitu mengubah, melakukan, dan menyembunyikan. Lalu tekanan terdiri dari 2 segitiga, yaitu segitiga tekanan karyawan dan segitiga tekanan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada segitiga rasionalisasi yang terdiri dari sikap, justifikasi, dan kurangnya integritas personal. Yang selanjutnya ada tabel tekanan yang dapat menyebabkan penipuan karyawan bersumber dari tabel 5-2 buku Rumi. Bagian pertama ada keuangan yang terdiri dari hidup di luar kemampuan, uang atau beban personal yang tinggi, gaji atau pendapatan yang tidak sesuai, tingkat kredit yang buruk, kerugian keuangan yang besar, investasi yang buruk, penghindaran pajak, dan kuota atau tujuan yang tidak masuk akal.
Nah, selanjutnya ada emosional yang terdiri dari ketamakan, ego, kesombongan, ambisi yang berlebihan. Lalu kinerja yang tidak diakui, ketidakpuasan pekerjaan, takut kehilangan pekerjaan, perlu kekuatan atau pengendalian dan konformitas yang jelas. Selanjutnya ketidakmampuan untuk mempercayai atau menghargai aturan, tantangan mengalahkan sistem. Selanjutnya iri terhadap orang lain. Lalu perlu memenangkan kompetisi dalam kepandaian mengambil keuntungan dari lawan secara finansial. Selanjutnya pemaksaan oleh bos atau manajemen puncak. Dan untuk yang terakhir yaitu gaya hidup yang terdiri dari kebiasaan judi, ketergantungan obat atau alkohol, hubungan seksual, dan tekanan dari keluarga ataupun rekan. Nah, di sini bagian yang pertama ada karakteristik manajemen yang terdiri dari etika manajemen yang dipertanyakan, gaya manajemen dan rekam jejaknya. Selanjutnya prediksi laba yang lebih agresif, standar kinerja, metode akuntansi atau program insentif. Selanjutnya kompensasi insentif yang signifikan berdasarkan pada pencapaian tujuan yang lebih agresif. Lalu tindakan manajemen atau transaksi dengan tidak ada justifikasi bisnis. Selanjutnya terlalu peka untuk dampak alternatif. Lalu perlakuan akuntansi pada laba per lembar saham. Selanjutnya hubungan yang tegang dengan auditor sebelumnya. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan dengan tepat waktu yang membuat permasalahan menjadi lebih besar. Selanjutnya pergantian manajemen atau karyawan tinggi. Lalu hubungan pihak terkait yang tidak biasa atau aneh. Lalu bagian 2-nya ada kondisi industri yang terdiri dari industri menurun, perubahan industri atau teknologi untuk penurunan permintaan atau keusangan produk, persyaratan peraturan yang baru untuk memperbaiki stabilitas keuangan atau profitabilitas, selanjutnya kompetisi signifikan atau kejenuhan pasar dengan margin yang menurun, lalu perubahan pajak yang signifikan atau penyesuaian. Selanjutnya, yang terakhir ada bagian keuangan yang terdiri dari tekanan yang intens untuk memenuhi ekspektasi laba yang berlebihan. Lalu permasalahan arus kas yang signifikan, kesulitan yang tidak biasa dalam mengumpulkan piutang ataupun membayar utang. Selanjutnya kerugian besar, lalu resiko tinggi yang tidak terdiversifikasi. Selanjutnya ketergantungan yang tinggi pada utang atau perjanjian utang yang sangat membatasi. Lalu ketergantungan yang tinggi akan lini produk yang baru atau tidak terbukti. Selanjutnya keusangan persediaan yang parah atau persediaan yang berlebihan. Lalu kondisi ekonomi, mungkin saat itu sedang inflasi ataupun resesi. Selanjutnya ada proses pengadilan, khususnya manajemen versus pemegang saham. Selanjutnya kegagalan bisnis atau kebangkrutan yang akan mendatangkan permasalahan dengan badan regulator. Lalu ketidakpastian yang tinggi untuk meningkatkan tarif bunga. Selanjutnya posisi keuangan yang memburuk atau miskin. Selanjutnya pertumbuhan cepat yang tidak biasa atau profitabilitas yang dibandingkan dengan perusahaan dalam industri yang sama. Dan yang terakhir estimasi signifikan yang melibatkan penilaian subjektif atau ketidakpastian. Untuk menguji pemahaman teman-teman, maka kami telah menyediakan post-test. Nah, teman-teman bisa nih untuk menjawab pertanyaannya dengan jujur ya. Oke, pertanyaannya itu sebutkan dan jelaskan penyebab terjadinya penipuan komputer. Nah, sekarang saya akan membacakan jawaban atas pertanyaan tadi nih. Oke, yang pertama di sini ada tekanan. Tekanan atau pressure adalah dorongan atau motivasi seseorang untuk melakukan penipuan. Yang kedua ada kesempatan atau opportunity, adalah kondisi atau situasi termasuk kemampuan personal seseorang yang memungkinkan pelaku untuk melakukan 3 hal, yaitu melakukan dan menyembunyikan penipuan, serta mengkonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Dan yang terakhir rasionalisasi atau rationalization, yang memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Nah, gimana nih teman-teman? Apa jawaban teman-teman semua benar? Dalam buku Romney tahun 2016, kesempatan yang memungkinkan penipuan karyawan dan laporan keuangan terdiri dari faktor pengendalian internal dan faktor lain. Faktor pengendalian internal salah satunya yaitu yang pertama, kegagalan untuk menegakkan atau memonitor pengendalian internal. Yang kedua, kegagalan manajemen untuk terlibat dalam sistem pengendalian internal. Yang ketiga, manajemen mengesampingkan pengendalian internal.
Yang keempat, kecerobohan manajemen, tidak memerhatikan detail. Yang kelima, manajemen yang dominan dan tidak menantang. Selanjutnya ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain terdiri dari yang pertama, transaksi yang besar, tidak biasa, dan kompleks. Yang kedua, beberapa jurnal penyesuaian pada akhir tahun. Yang ketiga, transaksi pihak terkait. Yang keempat, departemen akuntansi yang beban kerjanya berlebihan. Yang kelima, personel yang tidak kompeten. Selanjutnya ada penipuan komputer. Penipuan komputer atau computer fraud adalah setiap penipuan yang mensyaratkan teknologi komputer untuk melakukan penipuan. Contohnya meliputi yang pertama, pencurian, penggunaan, akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran yang tidak sah pada perangkat lunak, perangkat keras, atau data. Yang kedua, pencurian aset yang ditutupi dengan mengganti catatan komputer. Yang ketiga, memperoleh informasi atau properti tak berwujud secara ilegal dengan menggunakan komputer. Penipuan komputer meningkat dengan cepat karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyak contoh penipuan komputer tidak terdeteksi. Yang ketiga, persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaan. Yang keenam, penegak hukum tidak dapat menjaga pertumbuhan penipuan komputer. Yang ketujuh, menghitung kerugian sangat sulit. Selanjutnya ada klasifikasi penipuan komputer yang terdiri dari yang pertama, input penipuan, yang kedua, penipuan prosesor, yang ketiga, penipuan instruksi komputer, yang keempat, penipuan data, dan yang kelima, output penipuan. Dalam buku Romney tahun 2016, berikut adalah ringkasan cara-cara untuk mencegah dan mendeteksi penipuan. Yang pertama, dengan cara membuat penipuan agar tidak terjadi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen untuk nilai etis dan kompetensi. Yang kedua, mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasional, dan risiko yang meminimalkan kemungkinan penipuan. Yang ketiga, membutuhkan pengawasan komite audit yang aktif, terlibat, dan independen dari dewan direksi. Nah, cara yang kedua itu meningkatkan kesulitan dalam melakukan penipuan. Langkah-langkahnya terdiri dari yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang kuat. Yang kedua, memisahkan fungsi akuntansi atas otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan. Yang ketiga, mengimplementasikan pemisahan tugas yang jelas antar fungsi sistem. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah meningkatkan metode pendeteksian, yaitu langkah-langkahnya yang pertama, mengembangkan dan mengimplementasikan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan, menilai proses dan pengendalian yang dapat mencegah atau mendeteksi penipuan potensial. Yang kedua, membuat jejak audit agar transaksi individual dapat ditelusur melalui sistem laporan keuangan dan data laporan keuangan dapat ditelusur kembali ke transaksi individual. Yang ketiga, melakukan audit internal dan eksternal secara periodik dan juga audit keamanan jaringan khusus. Ini sangat dapat membantu jika dilakukan dengan waktu yang mendadak. Dan cara yang terakhir yaitu cara yang keempat, mengurangi kerugian penipuan, yaitu langkah-langkahnya dengan cara yang pertama, menjaga asuransi yang memadai, yang kedua, mengembangkan kontingensi penipuan yang komprehensif, pemulihan bencana, dan rencana kelangsungan bisnis. Yang ketiga, menyimpan salinan backup, program, dan file data dalam lokasi luar yang aman. Yang keempat, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penipuan. Nah, karena tadi sudah dijelaskan materi mengenai penipuan komputer, kami menyediakan sebuah pertanyaan atau latihan soal. Pertanyaannya adalah, sebutkan 5 alasan mengapa penipuan komputer meningkat dengan cepat. Untuk menjawabnya, kami persilakan kalian menulis di kertas lembar. Lalu, saya akan memberikan jawaban yang benar. Nah, jawaban yang benar untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama, tidak semua orang sependapat dengan apa yang termasuk penipuan komputer. Yang kedua, banyak contoh penipuan komputer yang tidak terdeteksi. Yang ketiga, persentase penipuan yang tinggi tidak dilaporkan. Yang keempat, banyak jaringan yang tidak aman. Yang kelima, situs internet menawarkan instruksi langkah demi langkah
pada bagaimana melakukan penipuan komputer dan penyalahgunaannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai sebagai sumber dari materi kami. Sekian pemaparan materi dari kelompok 9 tentang bab 5 mengenai pengendalian dan audit sistem informasi akuntansi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi yang menyimak. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang berkenan untuk menyampaikan kritik dan sarannya, akan sangat kami hargai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.